Masuk ke dalam pewakalan kita nih bahwa malah kita tinjau ada kompensasi bagi menjadi dua. Yang pertama keti jari, kedua kata baru. Perbedaannya kalau keti jari itu tujuan oriented atau berbagi keuntungan baik satu belah pihak, kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan kata baru itu yang non profit oriented yang dimana itu tujuan untuk menolong orang. Ini ya bukan keuntungan. Nah, jadi hawalah sama wakalah itu akad karena tolong di situ tujuan hasil bagi dan sebagainya. Kemudian pengertian hawalah itu adalah pengalihan hutang orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain. Hawalah ya di sisi lain hawalah merupakan akad pemindahan piutang nasabah atau muhil kepada bank atau mual alai dari nasabah lain. Muhil meminta muhal alai kan terutang yang timbul dari beli. Kemudian pada saat tersebut jatuh tempo membayarkan kepada alai. Jadi alihkan dulu atau kan sementara. Nah, adapun dalilnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matala al-ghani zulmun fa idza atba ahadakum ala mali fal yatsba. Jadi intinya yang saya dapat gini. Adalah suatu kezaliman bagi orang yang mampu namun dia tidak membayarkan utangnya. Nah, adapun ketika kamu diikut sertakan terus faida atsba ahadakum yang berarti itu dihawalahkan, maka terima hawalah itu. Artinya gini, ketika kita nggak bisa bayar hutang, kemudian ada orang yang menanggung hutang kita, kemudian kita harus juga mengembalikan kepada orang tersebut, ya harus kita terima. Oke? Itu wakalah. Wakalah adalah penyerahan pendelegasian atau pemberian amanat. Jadi itu bedanya sama hawalah tadi kan, kalau hawalah tadi itu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang tersebut. Karena kayak tadi, seperti jatuh tempo dan sebagainya. Dan wakalah itu penyerahan amanat, jadi itu bedanya di objeknya. Kalau hawalah tadi itu utang, kalau wakalah itu sifatnya lebih ke pekerjaan atau suatu aktivitas. Oke, next. Enggak next. Jadi itu belum. Sorry. Terus ada dalilnya nih. An Jabir radhiyallahu anhu qala aradat al-khuruj ila Khaybar fa ataita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili bi Khaybar fa khad minhu khamsah asyara wasaqa. Jadi ini kan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian Jabir tadi menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, kalau nanti kamu sampai di Khaybar dan kamu bertemu wakilku, kamu bisa ambil dari dia 15 kuasa. Kuasa di sini tuh maksudnya ukuran. Tapi ukurannya saya juga kurang tahu. Jadi intinya itu ukuran. Kuasa itu ukuran. Jadi atau enggak contoh sederhananya gini aja. Misal, kalau aku bilang ke Rizal, "Zal, nanti kalau kamu sampai di Jogja, tolong ambil uang aku sama si Roy, atau ambil barangku yang ada di Roy." Nah, jadi itu kayak mewakilkan suatu aktivitas atau memberikan amanat kepada orang lain, kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh mungkin Nova. Selanjutnya ada rukun dari hawalah dan wakalah. Yang pertama kita bahas rukun hawalah dulu. Yang pertama ada muhil. Muhilnya ada kan hutangnya kepada orang lain. Yang kedua ada muhal. Muhal atau yang hutang atau pemiutang yang maknanya agar oleh orang lain. Lalu alai. Muhal alai itu
pihak yang berhutang berkewajiban membayar hutang kepada muhil. Lalu ada muhal bih. Muhal bih itu hutang yang perlu dijelaskan atau hutang muhil kepada muhal. Lalu ada sigat. Sigat ini lafaz pemindahan hutang atau ijab qabul. Lalu ada rukun wakalah. Yang pertama ada wakil atau penerima kuasa, ada muwakil, pemberi kuasa, taukil, objek yang dikuasa, lalu ada siga juga, ijab dan qabul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal Bayu. Next. Nah, mungkin gini ya teman-teman, banyak ya mengalami kasus kayak gini ya, atau mungkin dulu pernah ngalamin kayak gini gitu ya. Nah, skenarionya gimana? Jadi kan gampangannya gini lah. Eko punya utang ya, Eko ini si muhilnya, Eko punya utang ke muhal alai. Muhal alai itu nggak harus bank ya, nggak harus bank, tapi rata-rata kasusnya itu banyak banget terjadi di bank kayak gitu. Contoh ini Nova lah ya, ini Nova, terus yang muhalnya aku nih. Nah, aku bilang kan, si muhil ini, si Eko ini harus bayar utang ke si muhal alai atau ke siapa namanya, ke Nova bulan bulan Desember contohnya ya, Desember besok. Nah, Desember ternyata jatuh tempo si Eko nggak bisa bayar gitu kan. Nah, terus si Eko nih bilang ke si Nova, aku punya piutang atau aku ada orang yang utang sama aku, nilainya sama ya. Nanti aku limpahkan utangku ke dia, kamu tagih ke dia ya, kayak gitu. Nah, jadi si muhal ini dia harus membayar utangnya muhil kepada si muhal alai. Tapi dengan itu skenario pertamanya ya. Skenario kedua ada yang kayak gini. Ini kalau di bank. Contoh muhil itu punya utang ke bank, yaitu muhal alai ya. Nah, tetapi karena jatuh tempo lagi-lagi dia nggak bisa bayar. Nah, kemudian muhal alai itu mencari orang yang bisa bayarin utangnya dia, atau noboi ya, noboi bahasa Indonesianya apa? Ya nalangin dulu gitu ya, nalangin dulu utangnya si muhil ini. Nah, kayak gitu. Jadi dia nanti bayar ke bank, terus si muhil ini harus membayar utangnya kembali kepada muhal, kayak gitu. Dengan jumlah yang sama, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan. Ya. Nah, ada bimbang tulis, ada syaratnya itu ada 4 ya. Hawalah itu ada 4. Pertama harus adanya kesepakatan antara muhal dan muhil alai. Utangnya muhil udah dari orang belum ridho kayak gini. Nanti utangnya ya. Nah, nanti mau nggak bilang utangnya udah jadi poinnya tuh nggak ridho gitu loh, dia nggak ikhlas. Enggak, gue belum punya uang nih, nanti aja kayak gitu. Nah, itu berarti kan tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak atau keriduan antara din bainahuma ya. Jadi tidak adanya keriduan di antara keduanya. Nah, itu nggak sah. Oke, mungkin itu ya. Terus yang kedua syaratnya apa? Yang itu wa qaulul haq mustaqiran fi zimmah ya. Jadi mustaqiran fi zimmah ini apa artinya? Itu kayak gini. Jadi barangnya atau status kepemilikannya itu belum sepenuhnya jadi milik orang tersebut. Contoh kayak gini. Contoh Eko beli HP ke aku ya, beli HP ke aku. Kok ini waktu garansi waktu ininya 1 minggu ya garansinya. Artinya gini, pokoknya kalau bukan garansi kayak gini. Pokoknya 1 minggu ini nanti kalau ada masalah kamu bisa balikin HP-nya ke aku, nanti aku ganti yang baru. Nah, dalam waktu 1 minggu ini namanya adalah waktu yang belum mustaqil lam yakun mustaqilan fi zimmah. Artinya belum kepemilikannya jatuh sepenuhnya kepada si Eko. Paham ya? HP-nya. Nah,
Nanti ketika udah lewat 1 minggu, berarti kan udah pemilikannya sah. Kayak gitu. Nah, baru ketika itu baru boleh diberlakukan namanya hawalah. Ketika belum nyampe itu, maka nggak boleh. Kayak gitu. Nah, next. Nah, selanjutnya adalah wakalah. Tadi udah dijelasin ya, wakalah itu apa? Memindah amanat atau tugasnya gitu. Contoh, nikahin ada. Contoh, kalau temennya anak, aku nikah. Ini orang barat atau orang asli gitu. Semua atau yang punya jahat itu nikah kan anaknya di syarat kayak gitu contohnya. Maka wakilnya itu orang yang syarat jadi wali anak nikah kan anak mantunya yang bisa loh gitu ya. Nah, jadi kan harus diwakilkan ini diwakilkan. Nanti tolong wakilkan anakku. Kamu jadi wali anak nikahin ke mantuku ini gitu. Udah nikahin angka wa dengan anakku. Nah, artinya ya bukan syaratnya sudah terpenuhi. Kan harus ada walinya ya. Kalau ini kan harus ada walinya. Nah, sudah terpenuhi. Karena gimana udah dipindahkan si waktu. Mungkin itu info dari kami ya. Mungkin ada pertanyaan yang ditanya. Oke, terima kasih. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya, menawi berikan tambahan. Kalau tidak, saya tunjuk untuk mengulang kembali penjelasan. Dong. Mungkin ranking tapi nantinya oh iya jadi kalau pertanyaan kalau ini kan ada banyak kayak jasa ya kan apa ini haji ya haji umrah itu. Nah itu tuh kan ada salah satu fitur bukan fitur ya kayak fasilitasi nggak tahu sih apa bahasa diskat itu. Nah jadi kalaulah atau yang cewek itu pergi tapi mereka tuh nggak punya yang mahram, mungkin dia masih jomblo dan mungkin orang tuanya udah meninggal. Nah ada salah satu fitur dalam yang mereka tawarkan itu dengan menjadikan seseorang orang lain yang bukan mahramnya dan bukan suaminya itu menjadi walinya. Jadi kayak jadi karena itu tuh jadikan si peserta haji atau peserta umroh yang lain dari si cewek dan itu kan si wali ini kan dari menjadi walinya tapi tidak ada ayahnya, nggak ada nih siapa yang kayak mana cara proses orang jadi wali itu gitu. Ditampung dulu, ada yang nanya lagi nggak?
Oke, nggak ada. Aku jawab langsung ya, apa gimana? Gas. Oke, aku ulangin pertanyaanmu ya. Itu jadi kayak gini ya, apa namanya? Eh, ini ada cewek nih ya, dia pengen umroh atau pengen haji, tapi nggak punya mahram, kayak gitu. Terus habis itu ada suatu lembaga umroh yang memberikan jasa atau layanan agar memiliki wali kayak gitu, agar orang ini bisa umroh karena sudah punya kondisi yang ya. Iya. Nah, gimana ya? Ini kamu tahu soalnya. Oh alah, itu aku tahu ya. Oke, pas banget nih. Nggak tahu Anda. Ya, kebetulan Bentar. kemarin ya, aku tahu itu tuh. Yang aku tanya ini tuh intinya lebih ke sini sih, lebih ke gimana sih prosesnya. Kan itu kan pemindahan wakil, harusnya kan wakalah itu kan harus ada pemindahan dari si yang punya kuasa ke yang akan diberikan kuasa kan. Artinya si orang ini kan yang peserta umroh ini itu kan yang menjadi pemilik kuasa selanjutnya gitu. Maksudnya yang mau diberikan kuasa. Sedangkan harusnya kan harus ada serah terima nih antara si pemilik kuasa, yaitu bapaknya yang udah meninggal, ke si yang orang lain ini, salah satu peserta umrohnya gitu. Nah itu kalau tanpa ada bapaknya gimana prosesnya gitu loh? Nah gini, paham. Pernah dengar hadis kayak gini ya. Bahwasanya ketika seorang wanita itu walinya meninggal, entah maksudnya orang tuanya meninggal, ayah atau ibunya, maka tanggung jawabnya akan menjadi sepenuhnya oleh kakak pertamanya yang atau kakak keduanya yang laki-laki kayak gitu. Pertama jadi kakak pertamanya, kemudian kalau kakaknya nggak ada, kakaknya itu perempuan, maka walinya dia itu adalah pokoknya yang laki-laki gitu loh, keluarganya yang masih ada dari laki-laki tersebut itu jadi tanggung jawab penuh orang tersebut, atau enggak berpindah kepada kerabat terdekatnya, artinya siapa, pamannya, omnya. Masa meninggal semua kan nggak mungkin ya, pasti ada, kecuali kalau naudzubillah satu keluarga kakek, nenek, cucu, om, tante semua pesawat jatuh. Nah, kecuali kayak gitu. Kami sejauh ini mungkin kayak gitu ya, ada om wali. Nah, kalau aku karena kemarin sempat ini ada dia yang aku ikut di prosesnya lu gimana dicarikan dulu walinya ya, walinya siapa yang masih ada, contoh omnya. Nah nanti omnya itu memiliki hak kuasa penuh terhadap wanita ini. Nah kemudian nanti ada namanya surat penandatangan pemindahan kekuasaan, pemindahan wali. Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang sudah disediakan oleh jana travel, contoh. Tapi intinya itu tidak boleh mahram mahramnya itu, artinya mahram itu nggak mesti cowok ya, mau nggak? Mahram itu nggak mesti cowok loh. Contoh dia cewek, tapi cewek ini udah punya suami, orang ini itu disuruh mahramnya jadi partner orang itu yang bikin status mahram ada kayak gitu. Nah, travel punya kayak gitunya, jadi orang-orang disediakan nanti ada targetnya namanya dari walinya dia kayak gitu. Tapi dengan syarat mahramnya ini juga harus sudah secara sikat kayak gitu. Nah, jadi walinya dan nanti menandatangani surat lakukan oleh janafal kayak gitu. Kayak gitu sih, walau alam sejauh yang aku tahu tuh. Oke, baik. Terima kasih. Silakan yang lain, kalau mau ada pertanyaan. Sudah paham terkait dengan wakalah dan walah Allah.
coba acak pemahaman. Coba ya Mas Ahmadi, silahkan Mas Ahmadi. Ahmadi baik. Yang maksudnya dengan atau Kalau awal pertama, jadi itu arti ininya seperti kan atau memindahkan. Jadi memindahkan beban dari orang lain, kayak butuh contohkan dia punya dia meminjamkan kepada Mbah Rijal. Mbah Rijal diutang juga kepada si Eko. Terus ketika saya menutang kepada Mbah Rijal, dia bilang, Mbah Rijal. Apa cocok sudah panggil Mbah Haji. Ya, Om. Nah, ketika menagih ini Pak Rijal, beliau bilang, aku juga ada piutang nih kepada sama si Eko. Lagi aja kita lunas. Saya nggak menagih Pak Rijal, tapi menagih si Eko di bagian punya piutang. Jadi ini ketiga orang ini tidak akan khawatir dengan catatan tiga ini. Saat mau si Eko ditagih saya. Nah, yang ke akad kalah. Nah, wakalah tadi seperti ada wakil dan yang mewakilkan. Jadi ketika si wakil kayak dicontohkan Mbak Rizal tadi, kita orang yang mau menikah, kita ini nggak bisa kecuali, maka kita bisa mewakilkan kepada orang yang mampu untuk diwakilnya dari kita. Apa yang saya tadi kan dicontohkan dari wakil peran ya, wali. Mungkin Mas Ahmad bisa mencontohkan kalah yang lain akad pernikahan, karena kita muamalah ya, coba lain pernikahan. Begini Pak, saya saya Mbah Rizal. Nah, terus ketika sudah selesai motor saya nih ngambil, nggak bisa juga mengambilkan, nggak waktunya, nggak ada keperluan lain. Kemudian nyuruh Mas Fani misal, Van, tolong dibalikan motornya gitu kan, wakilkan menggambarnya. Nah, saya Van, tolong ya, nanti aku ke gitu. Mungkin seperti itu. Untuk teman Anda yang lain yang bisa menjelaskan, mereview ulang, menjelaskan ulang. Mas Ahmadi, teman Anda patut. Oke, Pak. Mas Fani. Silakan Mas Fani.
Iya, Pak. Silahkan dijelaskan ulang apa yang Anda pahami dari presentasi atau penjelasan pemateri. Iya, Pak. Di Hawala ya. Kalau Hawala itu Hawala itu yang seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Mandi di tentang berhubung kewajiban menang. Semuanya yang Mandi tadi tentang saya meminjamkan terus di bari jalan utang sama kemudian kesepakatannya di Mbak. Terus saya menagih hutang ke Mbak Bari, tapi Bari ke Pep punya uang, tapi si Ahmad mempunyai si Bari punya uang di tempat lagi ke Pak Amadi. Jadi di antara ketiga itu kesepakatan, Pak. Mau pakai jaringan saya? Kalau yang makalah itu mewakilkan coba yang jual beli gini, Pak. Saya kan beli sesuatu pada yang di daerah di tempat, namanya saya masih di Lampung. Nah, beli itu barangnya suruh menyuruh untuk membelikan barang tersebut, Pak. Kayaknya seperti Anda menyuruh teman melakukan beli gitu. Apakah dalam makalah itu apakah Anda kepada teman Anda? nah, umpamanya kirim-kirim barang kan kayak yang musim kayak gini kita di chat sama kawan gitu, tolong sih itu kirimin barang gitu. Nah, kita making mesti ya fee-nya itu sebagai apa ya, imbalan aja, Pak. Imbalan. Pemateri bilang itu akad yang mendatangkan atau tidak. Itu Pak akadnya
sebagai hadiah Sebagai iklan atau sebagai hadiah? ya. Jadi fee-nya bukan imbalan atau nggak ngambil keuntungan, ikhlas dia ngasih lah. Masa kawanku udah gini nggak dikasih gitu. Oh gitu, masa nggak dikasih? Ada nggak semacam jasa yang mewakilkan jasa TNK atau pengurusan hal-hal yang lain? Apakah berlaku itu atau mereka membuat semacam mau menguruskan ini jadi sehari harganya sekian? Oh ya, untuk pengurus STNK itu biasanya model tarif. Jadi tadi katanya nggak boleh dengan itu ya untuk bayar pajaknya tuh. Jadi segitu. Sama nembak KTP umpamanya gitu kebutuhan. Jadi tarifnya itu untuk biaya apa ya? Ya untuk jalanan, nembak KTP, bayar pajaknya Pak, tarifnya. Jadi dan orang yang mewakilkan nggak dapat fee. ya, jadi itu tarifnya ya udah ditinggiin gitu Pak. Jadi ya fee-nya hitungannya udah ngambil gitu. Oh gitu. Ya. Mungkin pemateri dengan ada wakil yang berlaku. Ini bisa berarti ujrah. Benar apa yang dikatakan hawalah di wakil baru atau sil atau tapi di zaman sekarang gitu kan, karena semuanya gitu, ya kan? Semuanya kadang pengen itu pengen untuk maka ya itu di tambahan misalkan wakalah biljroh Anda memberikan tapi dengan ujroh dengan fee ya, itu kan mungkin yang mukoyadah itu kan berikan spesifikasi misalkan Anda menitipkan ke saya mengurus apa untuk STNK 100.000, STNK 300.000 berapa. Nah itu kan banyak itu semacam tapi ada ujrah fee-nya jasa. Kalah berdiri